Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Barangkali ada yang bisa saya bantu? Ya Pak, ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya ya Pak ya, Bapak berkenan untuk kami wawancarai, karena ada beberapa tugas yang perlu kami sampaikan dan nanti ada beberapa pertanyaan Pak Hamdan. Ya, tidak apa-apa. Sebatas saya bisa memberikan jawaban dan kontribusi. Ya, betul Pak. Ini Pak terkait dengan masalah ya atau kasus itu kan pasti kan panjenengan juga pernah mengalami ya satu atau beberapa hal kasus atau masalah di sekolah Pak ya, apalagi Bapak sudah menjadi kepala sekolah sudah lama Pak ya. Nah, ini 12 tahun. 12 tahun, Masya Allah. Nah ini di sekolah yang Bapak pimpin ini barangkali banyak ditemui masalah atau kasus yang mungkin butuh penyelesaian atau putusan yang tepat gitu Pak ya. Maka dari beberapa yang kasus yang Bapak alami di sini atau masalah yang dihadapi begitu, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ini perlu saya sampaikan dulu Pak ya, kalau dilema etika itu kan artinya ada dua kepentingan ya, artinya benar-benar. Tetapi kalau rujukan moral itu ada dua opsi antara benar dan salah, seperti itu Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Yang jelas kan dengan gimana hidup pasti masalah itu pasti ada. Pasti ada Pak. Pasti ada. Ya, ada ide-ide positif, sesuatu yang memang harus kita lakukan untuk sekolah ini, untuk mengembangkan sekolah. Ada pemikiran saya, pemikiran teman-teman, termasuk wali murid dan sebagainya. Ada kepentingan seperti itu, tapi itu mengerucut pada meningkatkan mutu layanan di SD 01. Perbedaan pendapat seperti itu, semuanya kan tadi kembali pada peningkatan kualitas di SD 01. Nah, kadang ada memang yang mendapat yang kurang pas, tapi semuanya itu karena kemudian bisa jadi justru yang menurut kami kurang pas, tapi ternyata itu bagus untuk kita, untuk sekolah kita ini. Nah, sehingga dengan berbagai masalah yang muncul itu, baik yang dilema etika, yang punya pemikiran yang sama, kemudian yang berbeda, itu semuanya merupakan bagian dari kekayaan sekolah kita ini. Sehingga kami tetap mengidentifikasi permasalahan tersebut, dampak positifnya untuk sekolah ini apa, yang penting itu. Nah, kemudian dari kedua hal yang memang harus ada, kita ambil langkah keputusan untuk yang bisa kita lakukan, tetap kita mengadakan inventarisasi permasalahan. Semua masalah kita inventarisasi, itu kan merupakan kekayaan sekolah kita juga ya, beragam. Kemudian setelah inventarisasi, lalu kita analisis baik dari segi manfaat, kemudian segi kemampuan, segi waktu, mendesak ataukah tidak. Nah, sehingga dengan analisis seperti itu muncullah yang namanya skala prioritas. Tetap semuanya itu akan kita laksanakan. Bisa jadi kita melaksanakan yang satu ini, tapi sudah termasuk sebagian yang melaksanakan yang lainnya, sehingga dengan pendekatan seperti itu terakomodir semua usulan itu bisa kita layani semua, sehingga ditampung
dan bagi teman-teman tidak akan bisa untuk memberikan banyak kontribusi pada sekolah. Betul. Karena saran-saran dari Bapak itu kan juga penting Pak ya. Iya. Berarti tadi inventaris dulu masalahnya apa, ya kemudian dianalisis Pak ya, dan kebermanfaatnya, ya, dan segi positifnya mungkin diambil yang positifnya lebih banyak gitu ya. Ya. Juga sesuai dengan tingkat kebutuhan sumber anggaran yang dibutuhkan itu. Ya kalau memang itu menjadi skala utama yang dan muaranya tadi Bapak menyampaikan kualitas sekolah ya Pak ya, di sini. Ya. Bapak kemudian selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak, yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, sebagaimana tadi pada waktu mengadakan analisis, artinya kan dampak positifnya pada sekolah itu setiap usulan kan, setiap ide kan berbeda. Nah, kemudian mungkin idenya itu bagus, tetapi ditinjau dari segi untuk teknis pelaksanaan biaya kemudian masing-masing cukup tinggi, maka itu biasanya kan kita kolaborasikan dengan yang lain, sehingga kan tidak ada yang bahasanya usulan itu tertinggal. Itu. Nanti ada tadi skala prioritas tadi Pak ya, skala dan tahap ya, terus kita kolaborasi dan kolaborasi tadi Pak ya. Kemudian Bapak dalam langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam masalah-masalah itu? Ya, terima kasih. Jadi kalau saya ini kan berprinsip bahwa saya itu bukan satu-satunya sebagai super power di sini. Bukan soal orang-orang yang hebat, bukan, tetapi kehebatan itu karena kita itu kebersamaan. Ya, kebersamaan. Jadi apapun yang kita lakukan itu menjadi sebuah keputusan bersama, sehingga kolaborasi terus kebersamaan itu menjadi pokok dalam pengambilan sebuah keputusan. Berarti ketika Bapak mengambil keputusan kan ada kolaborasi, berarti dimusyawarahkan baru memutuskan seperti itu Pak ya. Dan dasarnya yang tadi Bapak sampaikan ada mementingkan kualitas, kemudian ada skala prioritas dan seterusnya gitu Pak ya. Kemudian Bapak hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu Pak? Hal-hal yang efektif yang kami coba lakukan adalah jadi terkadang yang namanya sebuah usulan, ide dan gagasan itu kan ada yang kadang memang mintanya sih segera dilaksanakan. Tetapi sekali lagi bahwa semua itu adalah faktornya tidak kita jadikan skala adalah bagaimana dari tingkat kebutuhan dan kebermanfaatan. Yang kedua adalah dengan tingkat nilai kemampuan dari sekolah itu dari sekolah itu sendiri. Yang memang kebetulan di sini luar biasa sekali banyaknya permasalahan dengan kondisi peningkatan kualitas sekolah, sarana prasarana, kedisiplinan dan sebagainya, kualitas sekolah gitu. Ya, tapi mungkin di sini sarprasnya mungkin lebih jauh menjadi kebutuhan pokok dan prioritas Pak ya ini ya. Hanya saja itu karena perlu biaya besar, berarti kan langkah-langkah yang awal kita yang kecil-kecil bisa kita lakukan dengan untuk kolaborasi dengan komite sekolah, wali murid, alhamdulillah sudah banyak perubahan yang kita lakukan di sini dengan kebersamaan tersebut. Sehingga ini juga akan menjadi kepercayaan masyarakat ya pada sekolah itu sendiri dengan adanya kerjasama dengan komite, kemudian orang tua tadi dan rasa memiliki bersama. Rasa memiliki betul. Sehingga kalau rasa memiliki, orang tua akan dengan ikhlasan hati ya membantu seperti itu Pak. Alhamdulillah. Demi kemajuan. Ya memang jawaban kami kepada para wali murid dan komite adalah dengan
setidaknya kita absen di sana lah, ada nama-nama yang muncul di sana, itu menjadi kebanggaan dari bapak ibu, wali murid dan juga komunitas ya. Ketika kita menggelontorkan program itu langsung ada dukungan, ya, ada dukungan yang luar biasa. Memang sekarang di S2 juga memang muncul banyak ya. Alhamdulillah. Luar biasa ya, dengan itu karena kebersamaan. Iya, banyak kolaborasi. Ya, ya kompak berarti Pak ya. Betul. Ya Bapak, kemudian dengan masalah-masalah tadi ya, pasti kan ada tantangan Pak ya. Ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika itu? Tantangannya apa? Tantangannya, ya kan seperti tadi ada tidak hanya dari teman-teman guru atau mungkin dari tenaga pendidikan, termasuk komite, termasuk masyarakat lingkungan itu sering adalah apa yang menjadi keinginan mereka ingin segera direalisasikan. Tetapi sekali lagi bahwa berkaitan dengan skala prioritas sudah kita beranalisis dulu tadi. Nah, ya ini kita adakan pendekatan bahwa memang program itu bagus. Satu contohnya adalah paling penting mintanya dibuatkan tempat parkir untuk anak-anak. Dan teman-teman guru juga dulu parkirnya di teras kelas, karena itu mengganggu, akhirnya kan kita alihkan. Nah, sehingga kan untuk pembangunan itu ya itu bagus juga memang untuk mengamankan sepeda yang dinaiki oleh anak-anak juga begitu. Tapi semuanya tadi kita ambil skala prioritas, kemudian ya berjenjang. Tapi bukan berarti tidak dirasakan, tetap dirasakan, cuma waktunya yang pas. Sesuai dengan tadi kebutuhan juga ya. Itu juga butuh segera, tetapi ada yang lebih harus disegerakan gitu Pak ya, sehingga bertahap gitu Pak ya. Jadi itu dari permintaan mungkin masyarakat itu menjadi tantangan ya dalam Bapak mengambil keputusan, sehingga ingin melaksanakan tetapi belum mampu. Sedangkan ini adalah orang tua dan komite ingin segera, berarti tantangannya seperti itu Pak. Dan peran serta teman-teman memang luar biasa. Ada beberapa hal yang memang ketika kita akan melaksanakan program yang menjadi sudah diputuskan atau diimplementasi itu berkontribusi dari pribadi masing-masing demi pengembangan sekolah ini. Karena memang menyadari bahwa sekolah kita masih butuh banyak yang harus kita perubahan-perubahan yang baik itu Pak. Ini juga menurut saya juga ini power dari kepala sekolah ini yang sangat-sangat berpengaruh juga ini Pak ya dalam pemimpin dan pengambilan keputusan. Mungkin menjadi satu teladan mungkin bagi Bapak Ibu guru juga ini menjadi power. Mudah-mudahan. Hanya kan yang jelas saya tidak ingin habis ide. Hanya kan apapun demi pengembangan sekolah ini ide-ide, walaupun itu berat itu kan sampai. Walaupun nanti pelaksananya mungkin nunggu yang luar biasa. Ya. Jelas kalau misalkan menyampaikan ide, ada masukan, itu kan menjadi kekayaan tadi Pak ya, kekayaan Dan teman-teman memang ketika kami lemparkan tentang ide kemudian bisa minta umpan masukan itu memang sungguh luar biasa sekali, respon sekali, baik melalui WA maupun langsung dan ya itu memang prinsip kebersamaan yang kita luar biasa ini Pak ya. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal Pak ya, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Jadi apakah terjadwal seperti itu? Kemudian apakah langsung menyelesaikan di tempat, atau mungkin memiliki jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur yang bagaimana, yang seperti apa yang Bapak jalankan? Sebagaimana prinsip awal bahwa setiap masalah itu ya tidak kita tinggalkan, tetap kita selesaikan secara bertahap. Kemudian ya tadi skala prioritas. Selanjutnya bahwa yang memang ada beberapa masalah yang memang begitu muncul masalah itu
itu, dan sekiranya itu bisa langsung kita selesaikan langsung tanpa tidak menunggu jadwal schedule pelaksanaan. Tetapi kalau memang itu masalah itu butuh waktu, pemikiran dan sebagainya, kemudian butuh dukungan dari pihak-pihak lain, itu tetap kita jadwalkan. Ya, contoh kan ini berkaitan dengan apa itu keamanan sekolah, ya, agar sekolah itu kan menjadi salah satu sarana pendukung keamanan. Itu ya muncul juga pemikiran dari masyarakat, tapi itu juga kita adakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti insya Allah biar bisa dan juga dinas. Berarti penjadwalan dalam penyelesaian itu kan belum tentu ya, tergantung situasi kondisi Pak ya. Kalau memang ada masalah tiba-tiba kan masalah kan tiba-tiba ada itu langsung diselesaikan pada waktu itu Pak ya. Kecuali kalau ada yang sifatnya kedaruratan langsung gitu ya. Kemudian kalau ada yang butuh waktu berarti tetap terjadwal gitu ya. Dan ada kerjasama dari apa tadi desa juga kontribusi. Alhamdulillah termasuk di tahun 2023-2024 kita di target desa kelas 1 itu 50 dengan desa yang menyiapkan program kudus sekolah dengan paket ATK dan seragam sekolah 50 siswa dari desa, murni dari dana desa, karena itu ada kedekatan kami dengan pihak desa. Luar biasa Pak ya, jadi ini menjadi apa namanya prospek yang sangat bagus ini di SD Pak ya. Insya Allah ya, tadi coba kita tetap membangun kepercayaan. Itu yang paling penting itu membangun kepercayaan itu Pak ya. Ya Bapak luar biasa. Kemudian berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus di rumah etika? Ya beberapa teman juga ada dari pengurus komite, juga dari pengurus desa. Ketika memang itu ada hal-hal yang memang harus kita koordinasikan, alhamdulillah bisa terselesaikan. Contoh besar bahwa sekolah ini kan ada 2 unit 1, unit 2. Ketika jumlah siswa yang dirombel masing-masing, contoh ketika kelas 4 itu di unit 2 hanya 7 siswa, sementara di sini ada hampir 30 siswa, maka itu menjadi sebuah tantangan besar. Yang maunya masyarakat, udah anak saya sekolahnya di unit 1 di Barat saja, bukan universitas lain, tapi dengan pendekatan ke sekolah. Itu juga saya melayani konsultasi di rumah atas wali murid yang mungkin dengan kebijakan saya itu kok kontroversial, tapi setelah kita jelaskan dan kita hadirkan anak yang mau sekolah di sana dengan didampingi teman akrabnya, alhamdulillah bersedia. Sekarang jumlah siswa di unit 2 16 siswa dari 7, sehingga kalian antara yang bisa itu satu hal yang bahasanya adalah karena kita faktor kedekatan kita dengan lingkungan masyarakat, kita ada pendekatan juga dengan masyarakat. Sampai tidak semua orang bisa melakukan itu Pak. Ya alhamdulillah seperti itulah. Alhamdulillah memang masyarakat kita tata seperti itu, alhamdulillah mendukung. Luar biasa Pak. Kemudian ya ini pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik ini ya dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di rumah kita? Kebersamaan bahwa nanti sekolah kita ini adalah sekolah milik kita bangun bersama, sehingga apapun keputusannya adalah demi untuk kebaikan sekolah, dan tidak ada yang merasa ditinggikan, tidak ada yang direndahkan, semua sama. Dan artinya itu juga saya terapkan. Jadi saya tidak ingin sebagai kepala sekolah dianggap yang segalanya enggak, tapi semuanya adalah punya hak untuk menyampaikan pemikiran
dan mereka itu bisa jadi jauh lebih baik ternyata untuk sekolah ini. Luar biasa. Berarti pembelajaran yang bisa dipetik adalah tadi kebersamaan, makan banyak yang ada ide tapi dari beberapa teman tampung seperti itu ya. Ya Kak, luar biasa wawancara saya kali ini dengan Bapak, banyak hal yang saya petik, nilai-nilai positif yang sudah Bapak laksanakan menjadi contoh ini Pak buat saya ya. Mungkin kita menjadi teladan itu memang tidak mudah ya, sehingga pengalaman Bapak bisa saya ambil contoh yang baik, bisa menjadi pengalaman buat saya, dan mudah-mudahan juga semuanya lancar Pak ya, selalu Bapak dapat melaksanakan sebagai pimpinan di sini dengan lancar dan memberikan kontribusi kemajuan bagi sekolah. Ya, amin. Dan saya kira cukup Pak ya wawancara saya kali ini, dan terima kasih sekali atas waktu yang Bapak berikan. Kemudian saya juga mohon maaf apabila sudah mengganggu waktu. Sama-sama. Ya, malah saya senang sekali. Hanya kan bertukar pengalaman. Betul. Ya kan, mungkin yang kita lakukan di sini barangkali bisa diterapkan yang lain. Karena mungkin medan yang kita hadapi berbeda Pak ya. Sehingga tantangan juga ini. Justru tantangan itulah yang membesarkan kita. Ya Pak, saya kira itu dulu. Terima kasih dan saya mohon pamit ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Tuhan. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih ya atas waktunya. Ibu berkenan untuk saya wawancara ya Bu ya, terkait dengan kasus yang terjadi di sekolah Ibu. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan, ada 8 pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Ya. Baik Ibu, dalam kasus-kasus di sekolah Ibu ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu? Terima kasih Bu. Dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, ini memang perlu ketelitian ya Bu ya. Yang pertama, kita setiap bulan itu mengadakan refleksi diri atau evaluasi dalam forum rapat dinas. Beberapa kasus dari Bapak Ibu guru maupun dari tenaga kependidikan, mereka membeberkan beberapa kasus-kasus dari kegiatan-kegiatan sekolah selama 1 bulan. Terus kegiatan-kegiatan itu terus kami pilih berdasarkan masukan dari guru, masukan dari tendik, bahkan masukan dari orang tua. Terus kita analis bareng, kita analis bersama mana yang kasus harus ditangani, mana yang kasus perlu diselesaikan berhenti langsung di sini, atau mana kasus dilanjutkan seperti itu. Yang kedua tadi yang pertama rapat ya Bu. Yang kedua saya mengidentifikasikan dari tanya jawab dengan orang tua, tanya jawab dengan siswa, dan tanya jawab dengan orang-orang atau guru atau siswa yang bermasalah dengan dilema etika. Ibu, kemudian selama ini bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada 2 kepentingan Bu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Saya mengambil keputusan di sekolah dari kasus-kasus yang sama-sama benar. Kami minta masukan yang pertama dari komite. Setelah kami rapat, kami minta komite. Terus yang kedua, kami juga mengundang
dari atasan kami, dari pengawas, untuk membantu menyelesaikan kasus-kasus yang begitu pelik, karena sama-sama benar, sama mengandung kebajikan, tapi agar diselesaikan dengan baik. Seperti kemarin kasus di guru kami namanya Bu Yulia, beliau mengajar itu menurut versi siswa itu sulit dipahami. Terus versinya Bu Lia sendiri itu karena anak-anaknya yang kurang mampu menguasai materi. Nah ini kami mengundang orang tua, mengundang komite, dan mengundang siswa sendiri untuk menceritakan atau membeberkan mana sih sebenarnya kasusnya bagaimana. Nah, terus dari orang tua kami tampung, dari komite kami tampung, terus dari kasus Bulia itu ternyata kita ambil endingnya bahwa intinya orang tua itu tidak menginginkan Bulia untuk mengajar, yang intinya Bulia kurang sabar. Dari pengalaman itu kami Bulia dengan kami minta dengan legowo bahwa ini adalah masukan dari orang tua, masukan dari komite agar Bulia tidak mengajar kelas rendah. Kami karena ini adalah untuk kepentingan anak juga, untuk kepentingan bersama, akhirnya Bulia dengan legowo menerima bahwa beliau tidak mengajar di kelas rendah, tapi kami masukkan di bagian administrasi. Kelas berapa itu tadinya, Bu? Tadinya kelas 2. Ya Bu, berarti langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama langkah-langkahnya ya Bu, yang pertama tadi kami mengundang yang bersangkutan dulu, berdasarkan laporan kasus seperti ini, menurut beliau bagaimana, apa masalahnya. Yang kedua, kami juga mengundang orang tua siswa yang berselisih dengan beliau. Terus sebagai penengahnya kami juga mengundang komite itu sebagai penengahnya. Terus langkah selanjutnya kami mengundang pengawas atas masukan-masukan semua itu kami simpulkan, akhirnya kami putuskan bersama. Nah, intinya langkah-langkah itu atau prosedur itu tidak merugikan salah satu pihak. Itu iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tadi? Langkah efektif yang pertama adalah masukan dari orang tua. Ini efektif karena kita bekerja itu sebagai pelayan, yang tahu kinerja kita adalah orang tua. Nah, dengan masukan orang tua, dengan masukan rekan sejawat juga, itu kami anggap sebagai hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan. Bila kok dari masukan orang tua, masukan teman-teman sejawat, bapak guru kurang efektif lagi, yang paling efektif adalah langsung dari siswanya. Bagaimana sih sikap bapak ibu guru ini, bagaimana sih sikap ibu guru ini, sehingga yang tahu persis berlangsung berinteraksi dengan guru adalah siswa. Ya, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema tadi? Tantangan yang pertama itu rasa sisi kemanusiaan itu ya, tidak enak. Misalnya saya seperti kasus Bulia kemarin, saya mau mengeluarkan ya Bulia benar, mungkin bagi Bulia itu untuk mendisiplinkan siswa, tapi bagi orang tua murid bahwa siswa seperti itu tidak bisa di kelas rendah karena semuanya benar. Nah, itu tantangan juga Bu. Yang tantangan adalah rasa kemanusiaan. Oleh sebab itu yang tadi saya mengambil keputusan itu saya kembalikan ke atasan kami, karena kami punya atasan, sehingga kami serahkan ke pengawas atau korwil bagaimana menghadapi situasi seperti ini.
berarti tadi kan sudah tidak mengajar di kelas ya Bu ya. Iya. Ya, kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tadi ya? Kemudian apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal Bu untuk menyelesaikannya? Dan prosedurnya seperti apa yang dijalankan? Kami tidak memiliki jadwal Bu, tidak memiliki jadwal. Jadi kalau ada kasus atau masalah berkaitan dengan dilema etika, kami selesaikan secara langsung. Ya, secara langsung. Prosedurnya masukan dari komite, dari orang tua, terus dari pengawas, dari rekan sejawat, itu sebagai pedoman kami dalam menangani kasus itu. Tapi walaupun kami langsung, tapi setiap bulan kami juga refleksi diri kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan selama 1 bulan ini, mana yang baik, mana yang kurang baik. Yang baik akan kami perbaiki, yang kurang baik juga akan kami lebih perbaiki lagi. Ada refleksi ya Bu? Iya, refleksi. Ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, ada Bu. Seseorang yang membantu kami, terutama adalah atas kami, yaitu pengawas. Karena kami setiap ada masalah berkaitan dengan pembelajaran, berkaitan dengan etika moral maupun rujukan moral, selalu kami berkonsultasi dengan pengawas. Yang kedua, kami juga berkonsultasi dengan komite sekolah, karena itu mitra kerja kami. Faktor-faktor yang mempermudah yaitu mereka berdua, faktor dari orang tua juga mudah, ya, dari siswa sendiri juga mempermudah dalam mengambil keputusan. Mereka selalu memberikan masukan maupun nasihat kepada kami agar kasus yang berkaitan dengan dilema etika ini dapat diselesaikan dengan baik. Ibu, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu petik ya dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman saya pertama adalah tidak ada manusia yang sempurna. Kita selalu berintrospeksi diri, selalu memperbaiki diri. Terus yang kedua, dalam mengambil keputusan jangan diputuskan sendiri. Ada beberapa pihak terkait yang bisa kita minta bantuan dalam kasus, terutama adalah pengawas, komite sekolah, dan orang tua, karena kolaborasi itu penting dalam pengambilan keputusan. Karena kalau diputuskan diri oleh kepala sekolah, itu nanti tidak ada masukan dari pihak manapun, itu namanya otoriter, ya, otoriter atau egois. Sehingga kami menghindari seperti itu. Sehingga dalam pengambilan keputusan ya difokuskan bersama, diselesaikan bersama, sehingga akhirnya juga secara bersama-sama pula dalam menyikapi kegiatan-kegiatan atau kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, sehingga mereka yang berkasus itu merasa legowo, karena bukan dari kepala sekolah yang menindak langsung, tapi dari masukan dari komite, masukan dari pengawas, bahkan masukan dari rekan sejawat. Intinya dimusyawarahkan. Iya, dimusyawarahkan. Termasuk yang bersangkutan ini juga dipertemukan langsung. Iya, dipertemukan langsung dengan pihak-pihak yang terkait yang bermasalah berkaitan dengan dilema etika. Itu ya. Ibu luar biasa ya dari perbincangan kita ini ya, wawancara tadi Ibu sudah menyampaikan bagaimana kasus yang ada di sekolah Ibu, kemudian bagaimana cara pengambilan keputusan dan hal-hal yang menjadi pelajaran ya Bu ya, pengalaman dari apa yang sudah dilaksanakan selama ini. Nah ini menjadi dokumen yang penting bagi saya dan pengalaman bagi saya juga Bu ya, dari pengalaman itu menjadi pelajaran juga bagi saya. Nah ini mungkin hanya itu pertanyaan dari saya Bu. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya, Bu, atas sama-sama. waktu Ibu ya yang sudah berkenan untuk wawancara, dan sekalian saya
Biar dengan sudah selesai saya akan melanjutkan tugas saya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Untung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Ya, alhamdulillah. Tetap semangat. Semangat biasa. Bapak, saya mengucapkan banyak terima kasih Pak ya atas waktu yang Bapak berikan terkait dengan wawancara ini. Ya. Dan mohon maaf apabila sudah mengganggu waktu Bapak. Ya. Ya, saya mendapatkan tugas, jadi ada wawancara, nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Ya. terkait dengan masalah atau kasus yang terjadi di sekolah Bapak. Ya. Di situ ada apa namanya dua pilihan Pak ya. Di sini ada yang namanya dilema etika yang terkait dengan situasi sama-sama benar, dan rujukan moral situasinya adalah satu benar yang satu salah seperti itu. Ya. Nah terkait dengan itu pertanyaan saya yang pertama adalah ya dalam menghadapi masalah atau kasus yang ada di sekolah Bapak ini, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kasus dilema etika maupun rujukan moral itu sebetulnya hal yang baru yang terasa masih asing di telinga. Namun demikian, karena ini sebetulnya sudah dicetuskan oleh Mendikbud beberapa sekitar 1 tahun 2 tahun yang lalu lah, sehingga pernah dengar juga. Nah, untuk memilah atau mengidentifikasi kasus ini dinamakan kasus dilema etika atau satunya adalah rujukan moral. Kita memang harus tahu persis kejadian-kejadiannya itu, sehingga kita nanti bisa memilah-milah mana yang kasus dilema etika maupun yang barangkali ketika menghadapi kasus itu ada yang sama-sama benar betul yang menurut Ya. A benar, menurut B benar, itu kan, sehingga ini menjadi apa namanya identifikasi yang jeli Pak ya. 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 Baik Pak. Kemudian selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah ya, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai berbeda. Ya. Jadi ketika ada kasus yang memang betul-betul punya kepentingan yang hampir sama dan itu adalah dinyatakan benar semua, jadi diklaim oleh masing-masing ini benar karena mungkin dalam mengajukan anggaran atau sini juga mengajukan, ketika itu saya akan menggunakan skala prioritas. Jadi mana yang lebih dulu, yang mana lebih penting sekali kita utamakan. Kemudian yang satunya tidak kita kesampingkan atau kita batalkan, tidak, tetap mengikuti karena memang harus berjalan seiring, artinya tidak harus bareng-bareng gitu Pak. Karena memang butuh contoh ketika ada kasus guru PJOK mengajukan anggaran untuk lomba, kemudian bendahara menyatakan tidak ada uang karena bos belum cair. Sama dengan argumen yang sama, benar, sama-sama benar, sehingga saya harus mendahulukan mana yang benar itu. Saya dahulukan yang skala prioritas sehingga tetap berjalan. Seperti contoh tadi saya tetap untuk menjawab yang ajuan dari guru olahraga supaya berjalan, sehingga nanti untuk pendanaan kita mengikuti. Berarti di sini adalah yang sama-sama benar keduanya, tetapi di skala prioritaskan dulu Pak ya. Jadi kepentingannya memang kalau tadi ada apa namanya pengajuan anggaran kemudian untuk dilaksanakan, tapi tidak ada dana, sehingga biar berjalan semua. Iya, tetap nantinya berjalan semua. Nanti apa namanya di situ ada kepentingannya, ya sebenarnya penting semua. Supaya ya Bapak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam tadi menghadapi kasus-kasus atau masalah itu
langkah-langkahnya kita rembukan dengan katakan rekan-rekan guru, sehingga tetap saya mintai masukan, karena sebagai kepala sekolah kalau berdiri sendiri itu kalanya kurang pas lah. Jadi kita tetap punya kerjasama dengan rekan-rekan yang ada di sekolahan, baik itu rekan guru maupun itu rekan tendik, itu juga tetap, karena pada dasarnya tanpa mereka kami sebagai kepala sekolah tidak akan bisa berjalan gitu. Iya, berarti ada musyawarah, Iya, kemudian ada musyawarah. dari guru dan tenaga pendidikan sama-sama berkolaborasi gitu. Iya, Ya. iya. Bapak kan tidak bisa sendiri tanpa saran-saran dari Betul, tenaga ya, juga, ya. seperti itu. Ini adanya musyawarah. Iya, Bapak. Kemudian apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tadi ya? Ya. Pengaktifan itu ya terutama dengan keuangan. Ya. Jadi supaya tadi kan mungkin belum cair untuk dana bos, karena kita tahu semua lah dan sudah menjadi rahasia umum kalau di bulan Januari, Februari, Maret itu dana bos belum cair, Ya. sehingga kebutuhan dari 3 bulan pertama di tahun pertama itu, di tahun itu sangat membutuhkan pihak-pihak yang Bisa mendukung. bisa mendukung berjalannya sebuah Iya, pembelajaran Pak. kegiatan. Utamanya pihak ketiga itu ya dalam meminjami keuangan. Oh, iya. Ya. Sehingga itu menjadi hal yang efektif daripada nanti menunggu kemudian Iya, kegiatan tidak jalan, tidak Pak, jalan, sehingga ya. efektifnya ya dari dukungan-dukungan betul. tadi ya. Iya. Ya, kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Tantangannya ini, Pak. Tantangannya memang sering terjadi begini, Bu, bahwa ketika kita memutuskan yang ini harus duluan, itu biasanya ada yang sakit hati. Namun demikian kami memberi arahan untuk tetap legowo, karena memang tetap akan dilaksanakan, karena itu sama-sama memang membutuhkan istilahnya membutuhkan waktu untuk bisa berjalan semua bareng-bareng. Karena kan tidak semua masalah harus diselesaikan bersamaan, Bersamaan, gitu, ya, sehingga sesuai dengan kebutuhan bertahap seperti itu, Pak, ya. Kemudian Betul. ada apa namanya Iya. pengertian tadi kan ketika ada yang satu belum Iya. ada usulan belum Iya, secara manusiawi biasanya secara manusiawi itu kadang-kadang ketika rasa ada di nomor 2 kan lah, katakan di nomor 2 kan biasanya kecewa. iya. Nah, namun demikian kekecewaan ini memohon untuk tidak berlarut-larut, karena nanti tetap akan berjalan. Nanti dari Bapak langsung bisa menyikapi Pak yang diberikan Betul, pengertian sehingga otomatis akan menerima kondisi yang Iya. seperti itu ya. Iya. Pak, ya. Iya. Kemudian dari situ apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus itu tadi, Pak, ya? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau mungkin memiliki jadwal kapan penyelesaiannya atau prosedurnya itu seperti apa, Pak? Ya memang di mana ada permasalahan-permasalahan itu, kalau memang permasalahannya banyak, itu memang harus schedule, ada jadwalnya. Namun demikian kalau permasalahannya 1-2 ya kita ya mungkin besok kamu itu penyelesaiannya. Jadi kalau memang itu sampai puluhan permasalahan ya kita harus dijadwal, karena tidak bisa diselesaikan langsung bersamaan. Jadi kalau misalkan jadwal itu disesuaikan dengan Situasi juga, ya. kondisi ya. Keadaan yang permasalahannya. Iya. Mungkin tadi kalau Bapak menyampaikan skala prioritas, berarti jadwalnya sesuai dengan skala prioritas itu ya. Mana yang harus dilakukan, gitu kan, Pak, ya. Kemudian ada jadwal itu juga dimusyawarahkan, gitu, Pak, ya. Jelas ya, harus dimusyawarahkan di mana-mana yang butuh skala prioritas di mana itu. Sehingga dari situ guru juga mungkin tahu ini dalam penyelesaian ini sudah dibahas, ini belum, itu akan mengetahui juga ya. Iya, betul. Karena itu perlu transparan. Jadi kalau memang beberapa guru tidak tahu ya nanti kan timbul suudon, timbul aku cari, aku gini.
Aku belum nanti. Jadi memang keterbukaan itu sangat penting, Penting. ya Pak ya. Itu apa namanya menjadi satu apa namanya guru-guru itu menjadi apa namanya lega juga Iya. karena mengetahui Iya, setiap betul. permasalahan Betul. setiap yang akan disampaikan. Ya Bapak, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak ya untuk pengambilan keputusan dalam etika tadi? Ya, untuk kemudahan-kemudahan yang akan saya dapat dari rembukan tadi, mungkin kita kan tadi sudah mengatakan kita melalui proses rembuk, jadi minta masukan dari teman sejawat atau teman-teman guru, sehingga karena di sini juga teman-teman guru pun ada yang beberapa, terus terang saja ada beberapa guru yang memang diajak rembuk ke pena, ada juga yang diajak rembuk itu ya pasif dan sebagainya kan ada. Nah, di mana itu terjadi ketika diajak rembuk tidak penak, tidak mengenakan, ya kita tinggal, kita rembukan yang enak. Tapi demikian juga pengambilan keputusan itu dengan proses rembukan itu akan lebih mengena. Jadi tidak harus saklek masukan dari seperti otoriter, masukan di kepala sekolah sendiri. Karena kan kepala sekolah juga butuh dukungan dari Iya, guru, Pak ya. Karena saya di awal saya mengatakan tanpa mereka saya nggak bisa jalan. Luar biasa. Berarti kalau tadi yang bisa membantu Bapak itu ada guru ya, mungkin tenaga pendidikan ya Pak. Iya. Mungkin ada nggak Pak dari pihak luar yang bisa mendukung dari proses pengambilan keputusan Bapak itu? Ya, selama ini memang dari kalau dari pihak luar ini hanya kisahnya dari satu dari komite, yang satunya dari tetangga balik lurah, balai desa. Ya, jadi kebetulan juga balai desanya alhamdulillah dekat, kebetulan Pak, ya. dekat, jadi untuk koordinasi juga Iya. cepat. Iya. Karena partner lah, sebagai partner kerja gitu. Di desa kan juga ada 2 sekolah ya, sehingga harus sama-sama bisa desanya itu bisa Iya. apa namanya kolaborasi juga Pak ya. Betul, ya. Baik Pak ya, dari yang Bapak sampaikan tadi ya, dari semua hal itu pembelajaran apa yang dapat Bapak petik ini yang dari pengalaman dalam pengambilan keputusan lima etika tadi Pak? Ya. Dan pengalaman atau pembelajaran lah yang dapat diambil. Yang dapat diambil kita di sekolah ini, khususnya di adik kami, ini kan terjadi guyub. Jadi antara guru dengan kepala sekolah, guru dengan tendik, ini bisa sama-sama merasakan rasa adil, rasa yang nyaman, sebagai warga sekolah ini. Berarti saling memiliki begitu Pak ya. Betul, Karena ya, dari betul. pembelajaran tadi kalau Bapak sudah menyampaikan tadi keputusannya itu ada musyawarah, berarti kerjasama dan hubungan sosialnya Ya. berarti semakin Ya, terjalin Pak ya. terjalin. Berarti apa? Ada Terjalin guyub dengan berarti apik nih. iya, guyub berarti adil. Jadi berarti ada kompak gitu Pak ya. Ya. Sehingga kalau misalkan ada seseorang mungkin yang tidak bisa diajak komunikasi untuk saran-sarannya, mungkin ada pihak lain juga. Dulu kan banyak Pak ya, Iya, sehingga iya. mana yang bisa diajak kerjasama untuk memberikan ide-ide. Iya. Karena semua guru pasti punya ide Pak ya. Betul, ya. Punya ide. Nah, ini menjadi pembelajaran buat Bapak ketika dalam memimpin di sekolah ini. Iya. Ya. Luar biasa Bapak pengalaman dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi masalah. Ini juga menjadi pengalaman juga bagi saya Pak ya, pembelajaran yang dapat saya petik dari Bapak ya, terutama hal-hal yang positif dan menjadi contoh buat saya seperti itu Pak ya. Karena yang namanya masalah itu kan tidak hanya di sekolah ya. Ketika saya punya masalah dengan teman sejawat itu juga kan butuh penyelesaian juga Pak ya. Betul, Sehingga, ya. Kemudian jangan sampai ke keluarga gitu. ya, artinya kedinasan seperti itu. Sehingga ini membuat saya menjadi lebih terbuka dengan wawancara ini dari pengalaman Bapak. Dan saya kira untuk pertanyaan cukup Pak ya. Dan saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Sama-sama Bu. Jadi saya juga terima kasih
Ibu kerso rawuh di SD kami, ya mau untuk mewawancarai kami. Mungkin dari apa yang saya sampaikan ini terus terang mungkin banyak kekurangan. Saya sebagai manusia yang mohon maaf. Ya sesuai dengan apa namanya permasalahan masing-masing, banyak anak Iya. kan di setiap sekolah kan berbeda. Betul. Di setiap apa namanya sama-sama dengan guru juga permasalahan berbeda, dengan Iya. murid juga berbeda. Iya. Kan, seperti Pak. Ya Bapak, saya kira cukup. Saya mohon pamit Pak. Ya, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.